Itu jadi 2 harian bisa. Supaya apa? Umur kita ini dipanjangkan sampai Ramadan berikutnya. Kalau sudah di dalam bulan Ramadan kita semuanya beribadah dan ibadahnya yang rajin, yang kuat, meskipun wis tua, yo tetap puasa. Jangan tua malah ora gelem puasa. Ya. Waktu enom durung ngerti, tua lali. Ya, priwe kowe. Ya, jangan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Para ibu-ibu pengajian di majelis yang sangat mulia ini, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada sore hari ini kita berkesempatan diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri pengajian akhir sementara di tahun ini, tahun 1442 Hijriah. 43 ya. 42 tapi berakhir di 43. Ya. Karena memulainya dulu 1442 kan? Sekarang sudah masuk 43 dan nanti insya Allah setelah diberhentikan sementara karena Ramadan, biasanya Ramadan ngelak kalau pengajian ya, sehingga istirahat dulu. Nanti setelah Syawal dibuka lagi gitu ya Bu ini ya. Insya Allah dibuka lagi setelah Syawal, nanti ditutup di tahun 1444 Hijriah tahun depan ya. Kaum mukminin a'azzani wa iyyakumullah. Sudah tinggal 2 hari insya Allah. Insya Allah artinya nanti hari Sabtu itu akan diru'yah ini, bukan ruqyah ya. Nanti akan diru'yah apakah matahari rembulan itu sudah 2 derajat lebih. Nah, kalau sudah 2 derajat lebih, malam itu mulai tarawih, malam Minggu atau malam Sabtu. Kalau Muhammadiyah itu mulai Sabtu, berarti Sabtu malam, ya kan? Sabtu malam. Ada yang malam Sabtu. Kalau Muhammadiyah nanti sudah mulai malam Sabtu, berarti besok malam, besok sore diru'yah. Besok sore pasti diru'yah. Apakah karena perhitungan Muhammadiyah hari Sabtu itu udah puasa, berarti malam Sabtu sudah qiyamul lail, artinya besok Kemenak. Nah, besok Kemenak dan teman-teman para kiai nanti akan neropong. Insya Allah kalau memang sudah masuk 2 derajat atau lebih, semua nanti bareng hari Sabtu. Mudah-mudahan ya. Karena kalau di tanggalan itu hari Sabtu. Artinya kalau hari Sabtu, maka besok malam kita sudah mulai masuk bulan Ramadan. Kita patut bersyukur. Mengapa? Karena nggak setiap orang menangi bulan Ramadan. Kita patut bersukacita karena tidak semuanya menangi bulan Ramadan. Yang menangi bulan Ramadan tidak semuanya puasa. Yang puasa tidak semuanya khatam puasanya. Yang khatam puasanya tidak semuanya qiyamul lail. Tidak semua menggunakan waktu-waktu di dalam bulan Ramadan untuk menambah ibadah. Yang sudah banyak, yang puasanya lengkap, yang qiyamul lail, masih ada yang belum membaca Al-Quran. Ada yang belum baca Al-Quran?
setiap Ramadan? Berapa kali hatam? Alhamdulillah. Ada yang tidak hatam sama sekali, ada yang nggak baca sama sekali, ada yang hatam berkali-kali. Ada rumusnya sebenarnya. Untuk kita hatam berkali-kali itu bisa. Ya, tapi kalau banyak pekerjaan ya minimal hatam sekali. Kalau nggak hatam sekali ya yang penting membaca Al-Quran. Jadi kalau para salaf itu siapa? Bukan salafi ya. Salafi itu beda. Salafi itu kelompok. Kalau saya mengatakan para salaf, mereka adalah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah ini 3 generasi inilah salaf. Generasi salaf. Salaf itu generasi masa lampau yang dekat dengan Kanjeng Nabi. Para sahabat ketemu Kanjeng Nabi. Para tabi'in ketemu dengan sahabat. Para tabi'ut tabi'in ketemu dengan tabi'in. Mereka Ramadan ini seperti kekasih yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Kalau lagi pergi, ditangisi perginya. Kaum salaf, mereka 6 bulan sebelum puasa, mereka sudah berdoa. Berdoanya bagaimana? Allahumma, pada hafal belum? Kalau belum, tirukan saya ya. Allahumma salimni Ramadan wa salimni ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala Allahumma salimni Ramadan wa salimni ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Artinya apa? Artinya Allahumma salim li Ramadan. Salim li itu salim ni ya. Salim li Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah Ramadan padaku. Serahkanlah Ramadan kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya panjangkanlah umurku kepada bulan Ramadan. Itu 6 bulan sebelum Ramadan. Para salaf sudah berdoa, ya Allah, panjangkan umurku sampai bulan Ramadan. Wasallimni ila Ramadan. Wasallimni ila Ramadan. Dan serahkanlah aku kepada bulan Ramadan. Maksudnya ya panjangkan lagi umurku sampai bulan Ramadan. Jadi bedanya adalah sama-sama dipanjangkan umur sampai Ramadan. Kalau salimni Ramadan itu benar-benar Ramadan sampai pada kita. Tapi kalau kita sampai pada Ramadan itu sampai dan melaksanakannya. Kalau Ramadan sampai sama kita, ya terserah Ramadan mau ngapa. Gusti Allah mau mencabut nyawa kita di dalam bulan Ramadan, ya itu sudah terserah kan. Tapi Ramadan sampai dulu. Tapi ketika sampaikanlah kami, serahkanlah kami ke dalam bulan Ramadan, maksudnya tidak hanya sampai ke sana, tapi ya puasa, ya baca Quran, ya qiyamul lail, ya bersedekah, ya melakukan perbuatan-perbuatan semuanya yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, itu bedanya di situ. Kemudian yang terakhir, frase yang akan ada 3 frase ya. Allahumma salimni Ramadan, wa salimni ila Ramadan, dan yang terakhir wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan tasallam itu terima, dan terimalah minni dariku mutaqabbala, dengan penerimaan yang baik. Apa yang diterima dari aku? Yang diterima adalah amal-amal perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, tadi kan yang pertama, sampaikan bulan Ramadan padaku, serahkan aku ke dalam bulan Ramadan. Kok tiba-tiba terimalah amalku di bulan Ramadan?
itu artinya doa ini tidak hanya dilakukan sebelum Ramadan, tapi juga setelah Ramadan. Nyatanya ada frase yang mengatakan, frase itu kalimat ya, ada kalimat yang mengatakan, terimalah amal-amalku yang aku lakukan di bulan Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh para salaf. Panjenengan pernah? Belum. Nah, mulai sekarang dihafalkan dan nanti diucapkan, disampaikan. Jadi sebelum Ramadan mengucapkan doa itu setiap hari, itu jadi doa harian bisa. Supaya apa? Umur kita ini dipanjangkan sampai Ramadan berikutnya. Kalau sudah di dalam bulan Ramadan kita semuanya beribadah, dan ibadahnya yang rajin, yang kuat, meskipun wis tua, yo tetap puasa. Jangan tua malah ora gelem puasa. Ya. Waktu enom durung ngerti, tua lali. Ya, priwe kowe. Ya, jangan seperti itu. Mumpung masih ada umur, kita melaksanakan puasa. Teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang merasa sudah tua, karena sudah tua itu biasanya jadi nggak mampu gitu ya. Padahal sebenarnya tetap mampu, tapi ya sudah, kalau nggak mampu boleh diganti. Tapi melaksanakan itu lebih baik, karena nggak akan mati hanya karena puasa. Mungkin sakit, ya mungkin perutnya jadi mules, nggak jelas karena mungkin mah apa segala macam. Tapi sebenarnya puasa ini obat. Puasa ini obat bagi satu, orang-orang yang kebanyakan makan kayak saya, jadi banyak makan karena makanya gemuk. Ini obat supaya nanti di bulan puasa kita mengurangi makan. Kalau malam jangan juga banyak-banyak makan, nanti jadinya nggak ngurangi juga, akhirnya sama-sama tidak turun obesitasnya. Kalau sudah obesitas bisa turun, bisa tambah sehat. Nah, mengapa para salaf kok berdoa seperti itu? Pengen tahu? Karena mereka bahagia. Kebahagiaan mereka, kebahagiaan seorang mukmin yang betul itu kalau menangi bulan puasa. Karena apa? Hanya bahagia saja kedatangan bulan puasa, kita ini sudah diharamkan dari api neraka loh. Baru bahagia saja. Dan bahagia itu bisa dibangun dengan mempelajari apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengetahui lebih banyak. Oh, ternyata bulan Ramadan itu kalau amal yang biasa itu jadi pahala, perbuatan yang biasa itu jadi pahala, perbuatan yang berpahala jadi berlipat ganda pahalanya. Dengan demikian para salaf dulu menginginkan seluruh bulan itu kalau bisa Ramadan, tapi kan nggak bisa. Ramadan hanya sekali setiap tahun. Maka mereka terus merindukannya, sehingga dengan merindukannya itu mereka berdoa. Doanya sepanjang tahun. Tapi sejak 6 bulan sebelumnya mereka udah kenceng, jangan sampai aku meninggal sebelum Ramadan. Maksudnya kalau bisa Allah supaya terus memanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan. Nah, ketika seseorang merasa bahagia, dia sudah diharamkan dari api neraka. Ini hadis riwayat Nasai. Kemudian kalau seseorang kemudian sampai bulan Ramadan, kalau mau datang saja seperti hari ini, besok datang, Ramadan besok datang, kita bahagia, apalagi kalau sudah datang. Biasanya kan begitu. Kalau punya kekasih kan begitu. Kalau sekarang sudah enggak gitu, ya itu salahnya sendiri. Karena udah tua-tua, sudah biasa sama suami-suaminya, sehingga enggak begitu lagi. Nah, tapi kalau dengan Ramadan, oh masih ya? Masih sayang, alhamdulillah. Nah, seperti itu juga kepada Ramadan. Begitu masuk ke dalam bulan Ramadan, sayangnya makin membesar, sehingga tidak mengabaikan apapun, amalan apapun, karena amalan yang kecil jadi besar.
puasa itu sendiri, puasa itu sendiri itu spesial. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, karena hadis tapi hadis qudsi ya, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam, setiap perbuatan ibnu Adam. Ibnu Adam itu siapa? Anaknya Adam itu siapa? Dinosaurus. Anaknya Adam itu adalah manusia. Karena artinya setiap amal manusia itu lahu untuk dirinya sendiri. Jenengan dagang yo kanggo jenengan. Jenengan nikah, punya anak, anaknya gede, ya semuanya itu kagam jenengan toh. Jenengan sedekah, ketoke kanggo wong, tapi sakjane kanggo jenengan. Jenengan sedekah wis omah siji, masjid siji, gawe masjid diserahke masyarakat. Sejatinya meskipun masjid untuk masyarakat, tapi sejatinya itu untuk kita sendiri, untuk manusia itu sendiri, untuk yang memberikan itu sendiri. Illas shaum, kecuali puasa. Kalau sebuah perbuatan itu untuk kita sendiri, maka yang hasil untuk kita sendiri ini pasti ada batasnya. Nyambut gawe, dagang, ini banyak pedagang loh. Pedagang nggak mungkin dagang nang pasar hasilnya kayak duwe Rita, nggak mungkin bok, nggak mungkin, pasti ada batasnya. Tapi illas shaum, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, untuk Allah, tidak untuk dirinya. Wa ana ajzi bihi, dan aku memberi balasan dengan puasa tersebut. Nek Gusti Allah memberi balasan, kira-kira ada batasnya nggak? Nggak ada. Mengapa? Wong kita nggak ngapa-ngapain saja, kita dikasih nafas, itu nggak ada hitungannya. Hitungannya nggak bisa, nggak jelas, itu nggak bisa kita hitung itu. Ya kan? Ya, coba kalau lagi COVID gimana rasanya. Nah, yang tidak kita minta saja diberikan cuma. Apalagi kita meminta dengan cara berpuasa. Yang banyak pemberian biasa saja kita nggak bisa ngitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa betul-betul mendapatkan angkanya. Apalagi ini sebagai balasan. Apalagi ini sebagai sebuah rasa terima kasih. Gusti Allah terima kasih. Wa ana jazibi, artinya aku nyatur nuwun sampeyan tak kei balasan. Berarti balasan Allah bagi orang-orang yang berpuasa pasti tanpa batas, pasti lebih dari apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Maka dengan seperti itu, dengan kondisi yang luar biasa di dalam bulan Ramadan, itulah kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, kalau bulan Sya'ban, akhir-akhir bulan Sya'ban, biasanya melaksanakan kegiatan tarhib Ramadan. Tarhib itu napa? Tarhib itu marhaban ya Ramadan, itu tarhib. Tarhib itu selamat datang. Jadi menyambut bulan Ramadan, kaum muslimin biasanya bikin arak-arakan, ya kan? Nah, sekarang enggak karena ada Covid. Tapi sebelumnya dulu luar biasa. Pertamina itu kayak apa kalau bikin tarhib Ramadan? Luar biasa, sangat meriah. Apalagi di kampung-kampung, setiap masjid, setiap musola mereka membuat tarhib Ramadan. Mengapa itu dilakukan? Siapa yang memberi pelajaran? Siapa yang nyontoni? Para ulama-ulama terdahulu, bahwa di Indonesia ini kegiatan-kegiatan seperti itu terjadi karena kaum mukminin di Indonesia ini memang sudah di dalam hatinya itu sudah ada rasa cinta kepada bulan Ramadan, sehingga disambut. Kalau nggak cinta ngapain nyambut? Ada Pak Jokowi datangi presiden, cinta nggak cinta presiden, ya kan? Pasti dihormati, pasti pengen salaman. Makanya ada penyambutan kalau datang ke daerah, kan begitu. Nah, itulah cuma presiden. Bagaimana ini Ramadan yang peringkat yang apa rankingnya dibanding ke presiden masih berjuta-juta kali lipat.
fungsinya. Kalau presiden dia membuat kebijakan sehingga kalau kebijakannya bagus kita bisa baik secara ekonomi. Tapi kalau Ramadan kita yo baik ekonominya, kita baik tingkah lakunya, kita baik keluarganya, kita baik akhiratnya. Padahal tujuan utama kita hidup ini untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Nah, demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jangan lupa doanya ya. Nanti kalau lupa awas. Tahun depan ada begini lagi, harus bisa sendiri-sendiri. Mari kita akhiri pengajian kita dengan kafaratul majlis ya. Hafal kan kafaratul majlis? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.